Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para nasionalis Indonesia segera bergerak menuntut pengakuan internasional atas kedaulatan penuh Republik Indonesia. Namun, perjuangan ini tidak mudah, karena Belanda, yang baru saja keluar dari pendudukan Jepang, berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia dengan dukungan sekutu, terutama Inggris, yang memfasilitasi kembalinya pasukan Belanda melalui NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Setelah proklamasi, para pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan diplomat-diplomat lainnya memulai langkah diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Mereka menyadari pentingnya dukungan dari dunia luar, khususnya dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta negara-negara di Asia. Namun, Belanda dengan cepat menolak mengakui kemerdekaan Indonesia, dan menyatakan bahwa mereka masih memiliki kedaulatan atas bekas Hindia Belanda. Meski diplomasi dijalankan, konfrontasi fisik tidak dapat dihindari. Pada akhir tahun 1945, terjadi sejumlah pertempuran besar, termasuk pertempuran Surabaya pada November 1945, di mana para pejuang Indonesia bertempur melawan pasukan Sekutu dan Belanda. Meskipun demikian, upaya untuk mencari solusi diplomatik tetap berjalan. Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang diangkat pada 1945, memimpin berbagai perundingan dengan pihak Belanda untuk mencapai kesepakatan damai, meskipun negosiasi ini berjalan sulit. Pada tahun 1946, para pemimpin Indonesia dan Belanda melakukan perundingan Linggarjati, di mana Belanda akhirnya mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, pengakuan ini tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan Belanda tetap mempertahankan niat untuk membentuk negara federal yang terdiri dari beberapa bagian bekas wilayah Hindia Belanda, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan para nasionalis. Meskipun telah ada perundingan, Belanda melancarkan dua agresi militer besar-besaran yang disebut agresi militer I pada tahun 1947 dan agresi militer II pada tahun 1948. Kedua agresi ini dilakukan dengan tujuan merebut kembali wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Republik. Namun, tekanan internasional terhadap Belanda semakin meningkat, terutama dari PBB dan Amerika Serikat, yang akhirnya menekan Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Setelah perjuangan panjang, baik melalui pertempuran fisik maupun diplomasi, akhirnya pada konferensi meja bundar, KMB, di Den Haag pada tahun 1949, Belanda sepakat untuk menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat, RIS. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, meskipun Belanda masih mempertahankan kontrol atas Irian Barat hingga 1963. Pengakuan ini menjadi puncak perjuangan para nasionalis Indonesia yang telah berjuang selama bertahun-tahun, baik melalui perlawanan bersenjata maupun diplomasi, untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan penuh. Dengan pengakuan ini, Republik Indonesia memasuki babak baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya, meskipun tantangan besar di bidang politik dan ekonomi masih menanti di depan.